Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amaruddin, NIM 1831041160 dari kelas Penjaskes Rek E angkatan 2018. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil hasil tugas saya tentang laboratorium dan perpustakaan. Baik, lebih awal saya akan menjelaskan tentang laboratorium dan perpustakaan. Di dalam manajemen layanan perpustakaan, laboratorium sekolah adalah suatu usaha yang dilakukan oleh sekolah, terutama kepala sekolah, dalam meningkatkan tatanan layanan perpustakaan dan laboratorium sekolah dengan langkah-langkah perencanaan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengawasinya atau evaluasi layanan perpustakaan dan laboratorium sekolah dalam rangka mengingatkan mutu pendidikan. Untuk mengelola sebuah perpustakaan diperlukan kemampuan manajemen yang baik agar arah kegiatan sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh siswa atau mahasiswa tersebut. Oke, next. Kemampuan manajemen itu juga diperlukan untuk menjaga keseimbangan tujuan-tujuan yang berbeda dan mampu dilaksanakan secara efektif dan efisien. Next. Oleh karena itu, pada prinsipnya dibutuhkan POSCORP, yaitu akronim dan planning, organizing, staffing, directing, coordination, reporting, dan budgeting. Perpustakaan. Baik, kita lanjut di bagian perpustakaan. Dalam ketentuan peraturan tahun 1980, tugas pokok Perpustakaan Nasional Republik Indonesia adalah menyelenggarakan pengumpulan, penyimpanan, serta pelestarian terbitan Indonesia sebagai khasanah kebudayaan serta menjamin pemeliharaan tertib di Indonesia. Lanjut. Maka ada beberapa fungsi perpustakaan nasional sebagai berikut. Yang pertama adalah mengumpulkan, mengatur, dan menyediakan karya tulisan yang diterbitkan di Indonesia. Terus yang kedua, menjaga pusat terbitan Indonesia baik pemerintah ataupun swasta. Yang ketiga, menentukan standar dari sistem organisasi, pelayanan, dan mutu koleksi perpustakaan di Indonesia. Next. Oke. Yang keempat adalah menyelenggarakan kursus tingkat nasional untuk pegawai perpustakaan. Yang kelima, memprakarasai kerjasama dengan lembaga di luar negeri dalam pertukaran publikasi, peminjaman antar perpustakaan, penyusunan bibliografi, dan pembuatan mikrofil. Yang keenam, menyusun dan menerbitkan bibliografi nasional, menyusun Katolik Induk. Adapun beberapa tujuan perpustakaan adalah, yang pertama, tujuan dari perpustakaan adalah dapat membantu masyarakat atau siswa untuk semua umur, maka tujuannya adalah agar bisa mendidik dirinya sendiri secara kesinambungan, bisa tanggap dan kemajuan pada berbagai lapangan ilmu, pengetahuan, kehidupan sosial, dan politik. Bisa mengembangkan kemampuan berpikir kreatif, membina rohani, dan bisa memakai kemampuannya supaya dapat menghargai seni dan budaya manusia untuk peningkatan taraf hidup sehari-hari dan lapangan pekerjaan. Lanjut, dapat menjadi warga negara yang baik dan dapat berpartisipasi secara aktif
dalam membangun nasional dan dalam pembinaan rasa saling pengertian antar bangsa, bisa memanfaatkan waktu senggang dengan baik yang bermanfaat untuk kehidupan pribadi dan sosial. Lanjut. Peranan perpustakaan adalah untuk memelihara dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar suatu perpustakaan yang dikelola dengan baik dan sistematis secara langsung atau tidak langsung dapat memberikan kemudahan bagi proses belajar mengajar pada tempat perpustakaan tersebut berada. Perpustakaan adalah jantungnya dunia dalam pendidikan karena berbagai macam informasi dapat kita peroleh lewat perpustakaan tersebut. Bahan pustaka atau informasi yang dibutuhkan oleh pengguna dapat mungkin harus disediakan oleh perpustakaan. Di samping itu, perpustakaan harus mampu menjamin bahwa setiap informasi atau koleksi yang berbentuk apapun mudah diakses oleh semua masyarakat yang memerlukan. Agar informasi atau bahan di perpustakaan tersebut dapat dimanfaatkan atau ditemukan kembali dengan mudah, maka dibutuhkan sistem pengelolaan dengan baik dan sistematis yang biasa disebut dengan kegiatan pengolah (Purchasing of Library Materials) atau pelayanan teknis service. Kegiatan pengelola bahan perpustakaan di perpustakaan biasanya mencakup beberapa kegiatan. Kebijakan pengembangan koleksi secara umum. Pengembangan koleksi perlu berujuk pada prinsip-prinsip pengembangan koleksi, yaitu sebagai berikut. Pertama, relevansi aktivitas pemilihan dan pengadaan terkait dengan program pendidikan yang disesuaikan dengan kurikulum yang ada dan berorientasi pada pemakai dalam pemilihan dan pengadaan bahan perpustakaan. Yang kedua, B. Kelengkapan koleksi perpustakaan diusahakan tidak hanya terdiri dari buku teks yang langsung dipakai untuk mata pelajaran saja yang diberikan, tetapi juga mengangkut bidang ilmu yang berkaitan erat dengan program yang ada dalam kurikulum tersebut. Lanjut. C. Kemukhtahiran. Selain masalah kelengkapan, kemukhtahiran bersumber informasi harus diupayakan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Kemukhtahiran bahan pustaka dapat dilihat dari tahun terbit, kerjasama, unsur-unsur yang terkait dalam pembinaan koleksi. Harus ada kerjasama yang baik dan harmonis sehingga pelaksanaan kegiatan pembinaan koleksi berjalan efektif dan efisien. Lanjut. Sistem layanan perpustakaan secara umum. Sistem layanan perpustakaan ada dua macam, yaitu layanan yang bersifat tertutup dan layanan perpustakaan yang bersifat terbuka. Pemilihan sistem layanan terbuka atau sistem layanan tertutup tergantung pada beberapa faktor, seperti pertimbangan tingkat keselamatan koleksi perpustakaan. Kedua, pertimbangan jenis koleksi dan sifat rentan dari koleksi. C. Perbandingan antara jumlah staf, jumlah pemakaian, dan jumlah koleksi. D. Luas gedung perpustakaan, rasio antar jam layanan dengan jumlah staf perpustakaan. Jadi berarti di sini dari sarana perpustakaan harus kita lihat dulu beberapa luas ruangan tersebut untuk bisa dimanfaatkan, bagaimana kenyamanan seorang yang ingin melakukan dan mencari informasi di
di bagian perpustakaan tersebut. Lanjut. Laboratorium. Baik, kita lanjut di laboratorium. Peralatan laboratorium mengacu pada berbagai perlengkapan dan peralatan yang digunakan oleh ilmuwan yang bekerja di laboratorium. Peralatan klasik mencakup peralatan seperti pembakaran, bunsen, dan mikroskop, serta perlengkapan khusus seperti ruang pendingin operan, spektrofotometer, dan kalorimeter. Untuk mengelola laboratorium berdasar konsep manajemen baku, laboratorium tempat melakukan percobaan dan penelitian. Tempat ini dapat berubah berupa ruang tertutup, kamar atau ruang terbuka. Kebun untuk pengelola laboratorium secara umum dapat meliputi aspek 1. Perencanaan merupakan pemikiran yang sistematis, analitis, logis tentang semua kegiatan yang harus dilakukan, langkah-langkah, metode, SDM, tenaga, serta dana yang dibutuhkan agar mencapai tujuan yang telah ditentukan. Lanjut, yang kedua, penataan alat serta bahan merupakan suatu proses pengaturan alat ataupun bahan di laboratorium agar tertata dengan baik dan bila membutuhkannya kita dapat mencarinya dengan mudah. Lanjut. Yang ketiga, pengadministrasian laboratorium adalah suatu proses pencatatan atau inventarisasi fasilitas serta aktivitas laboratorium. Keempat, pengamanan, perawatan, serta pengawasan di manajemen laboratorium. Dalam hal ini berkaitan dengan manajemen mutu, harus kita desain agar selalu memperbaiki efektivitas serta efisiensi kerjanya. Di samping harus mempertimbangkan kebutuhan semua pihak yang berkepentingan dalam laboratorium tersebut. Hakikat laboratorium. Pengertian dan hakikat laboratorium. Semangat ingin tahu dari sains diasimilasikan oleh siswa yang berpartisipasi dalam kegiatan laboratorium yang bermakna. Laboratorium merupakan lingkungan yang vital di mana sains dipraktekkan. Pengalaman laboratorium merupakan hal yang penting dalam proses peningkatan pemahaman, pengetahuan, dan sikap ilmiah siswa. The Nation Synthesizers Association dalam kurung NSTA memberikan rekomendasi tentang laboratorium sains antara lain untuk sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Baik, saya akan beberapa menjelaskan di sini tentang partisipasi dalam kegiatan laboratorium yang bermakna. Seperti mikroskop. Kita di sini harus memperhatikan betul apa-apa yang kurang dari laboratorium tersebut. Karena yang dibutuhkan dalam suatu hakikat laboratorium adalah yang namanya perlengkapan. Apakah perlengkapan itu masih bagus atau sudah sepantasnya kita ganti? Karena di dalam laboratorium itu harus memang yang efektif alat yang harus kita pakai. Karena di dalam laboratorium tersebut bukan sembarang dan bukan yang tidak ahli dalam menjaga laboratorium tersebut. Nah, beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam manajemennya adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan juga pengguna laboratorium tersebut. Jadi di sini sangat jelas bahwasanya seseorang yang ingin memasuki laboratorium tersebut harus kita tahu apa tujuannya masuk di laboratorium tersebut, apa yang harus dia teliti,
dan alat apa yang dia pakai. Jadi di sini kita harus memberi memang amanah seseorang yang dapat menjaga laboratorium tersebut. Baik, oke. Terima kasih. Inilah hasil presentasi saya. Semoga bermanfaat. Seiring malang mulai beranjak ke peraduan, mengelus-elus mata seolah mimpi indah jadi kenyataan. Seiring itu pula yang kontarkan permohonan maaf yang tak terhingga, sebab tiada gading yang retak, tiada luka yang terbentak, tiada tuyul yang tak botak, dan tiada manusia luput dari dosa dan kesalahan. Dan saya akhiri dengan ucapan billahi muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.